Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wisnu Pertama. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang masalah kudeta militer di Myanmar serta tanggapan ASEAN mengenai masalah tersebut. Burma atau nama lain dari Myanmar mengalami pemerintahan sipil sejak kemerdekaannya di tahun 1948 hingga 1958 dan dari 1960 hingga 1962. Sebelum tahun 1962, pemegang kunci utama pemerintahan Burma pada waktu itu adalah Perdana Menteri UNU yang cukup lama menduduki jabatan tersebut sejak kemerdekaan Burma, yakni 4 Januari 1948. Kemudian pada tahun 1958, kelompok militer yang dikuasai oleh Jenderal Ne Win melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan demi menegakkan demokrasi dan mengembalikan kepemerintahan ke pihak sipil. Jenderal Ne Win mengadakan pemilu di tahun 1960. Pemenang dalam pemilu tersebut ialah Partai Persatuan yang dipimpin oleh UNU, sehingga ia terpilih lagi menjadi Perdana Menteri. Tetapi pemerintahan UNU digulingkan kembali pada tanggal 2 Maret 1962. Jadi dalam hal ini terjadi perebutan kekuasaan antara politisi sipil dan militer yang akhirnya menyebabkan intervensi militer dalam politik, bahkan dapat dikatakan sebagai dominasi militer dalam politik. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri UNU. Pemerintahan di bawah kekuasaan Perdana Menteri UNU telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun sejak Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris. Pada tanggal 30 April 1962, Jenderal Ne Win memperkenalkan ideologi Burmese Way to Socialism melalui saluran radio setempat. Ideologi tersebut memadukan ajaran antara Buddha dan nasionalisme serta Marxisme. Pemerintahan yang awalnya berbentuk constitutional democracy di bawah naungan Ne Win, Burma telah berubah menjadi negara dengan sistem direct military rule. Jenderal Ne Win membentuk Revolutionary Council atau Dewan Revolusioner yang beranggotakan perwira militer senior yang loyal terhadap Ne Win. Konstitusi sebelumnya, yakni Konstitusi Demokrasi, diberhentikan oleh militer. Dewan Negara serta Parlemen periode UNU pun ikut dibubarkan. Dalam sistem direct military rule, militer tentu saja menjadi pemegang otoritas tertinggi di negara tersebut. Ne Win juga memberlakukan sistem one party state, di mana hanya ada satu partai politik yang berlaku dan beroperasi di Myanmar. Partai tersebut bernama BSPP atau Burma Socialist Program Party. Lalu, pemerintah juga melarang adanya pembentukan partai politik yang baru, pergerakan partai politik, serta serikat pekerja di Burma. Apabila masyarakat memberontak, melakukan perlawanan baik dalam bentuk demonstrasi maupun gerilya, akan segera ditumpaskan secara brutal oleh militer. Dalam naungan Jenderal Ne Win, Burma diisolasikan dari dunia politik internasional. Ne Win membatasi visa pengunjung hanya sebatas berlaku selama 24 jam atau 1 hari. Ne Win juga menerapkan kebijakan seperti nasionalisasikan beragam macam sektor yang awalnya dimiliki oleh swasta, perusahaan asuransi, bank, pertambangan, hingga institusi pendidikan. Pada tahun 1963 dan 1964, Revolutionary Council melakukan nasionalisasi terhadap semua industri. Bisnis besar, toko-toko, dan sebagai konsekuensinya, asosiasi bisnis pun runtuh. Sekolah, rumah sakit, dan bioskop pun juga ikut dinasionalisasi. Asosiasi perpustakaan ditutup dan debat politik ditiadakan lagi. Rezim mengembangkan eksperimen yang cermat untuk dapat mengawasi seluruh penerbitan pencakupan desain, sampul masalah, dan kalender untuk mengawasi bagaimana perkembangan dari negara Burma tersebut. Burma berada di bawah satu partai yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang didukung oleh personel pejabat militer. Pada pertengahan 1970-an, kelompok mahasiswa dan pelajar, pekerja, pemerintah yang mengalami frustasi akibat
penurunan standar hidup, melakukan sebuah protes kepada pemerintah yang akhirnya menyebabkan pemerintah menggunakan kekuatan militernya untuk mengatasi gelombang massa ini. Berada di bawah pemerintah otoriter dalam waktu yang lama menyebabkan masyarakat Burma atau masyarakat Myanmar mendambakan kehidupan yang berdemokrasi. Pemerintahan junta yang memegang kekuasaan penuh melihat bahwa kehadiran demokrasi merupakan sebuah ancaman yang perlu diawasi. Upaya menggagalkan kehidupan demokrasi dinyatakan saat junta membatalkan hasil pemilu pada tahun 1990. Keadaan tersebut bertahan dalam periode yang cukup lama, sehingga pada akhirnya pada tahun 2012 pemerintah junta terlihat mulai melonggarkan cengkramannya dan memberikan ruang bagi demokrasi. Pendekatan kepada tokoh-tokoh oposisi membuka diri terhadap dunia internasional mulai dilakukan sampai akhirnya pada pemilu tahun 2015 NLD dapat mendominasi politik Myanmar. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi masyarakat yang telah lama mendambakan demokrasi. Di bawah kepemimpinan yang lebih demokratis, Myanmar perlahan menunjukkan sebuah perubahan dan kemajuan walaupun tidak signifikan. Dominasi NLD pada pemilu selama 2012 nyatanya bukan hal yang sementara. Pada pemilu 2015 dan 2020, NLD kembali membuktikan kekuatannya dengan memenangkan suara terbanyak pada 2 pemilu berturut-turut. Pemilu 2020 yang kembali dimenangkan oleh NLD mendapatkan gugatan dari pihak junta yang mencurigai adanya sebuah kecurangan. Tudingan ini kemudian dibantah oleh NLD. Awal tahun 2021, militer di bawah pimpinan Jenderal Min Aung melakukan penerobosan ke istana kepresidenan dan kemudian menahan Presiden Win Myint serta Aung San Suu Kyi. Peristiwa ini menjadi awal babak baru dalam kehidupan demokrasi Myanmar yang kembali mengalami kehambatan. Hasil pemilu pada November 2020 lalu yang dinilai curang oleh junta militer Myanmar, junta militer dapat dengan mudah melakukan interupsi terhadap pemerintahan resmi yang merupakan hasil pilihan rakyat. Hal ini terjadi karena pengaruh militer yang masih kuat di Myanmar. Pemerintahan berbasis militer yang berkuasa sejak awal kemerdekaan Myanmar ditambah dengan pengalaman pahit kudeta yang terjadi pada tahun 1962 seakan membuat pengaruh militer sangat kuat di Myanmar. Pada Senin 1 Februari 2021, sebagai pemenang pemilu pada tahun 2020 lalu, Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD seharusnya sudah memulai masa jabatan untuk kedua kalinya. 5 tahun belakangan, negara 1000 pagoda sudah menerapkan sistem pemerintahan demokratis di bawah Aung San Suu Kyi. Namun pada hari yang sama, di mana ia sudah memulai masa jabatannya, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan menjadikan Suu Kyi dan pejabat pendukung sebagai tahanan rumah. Mendengar hal tersebut, tentu saja serentak masyarakat Myanmar langsung bertindak dengan memprotes kudeta tersebut. Aung San Suu Kyi yang sangat berpikiran liberal menginginkan keberadaan militer sepenuhnya hilang di pemerintahan Myanmar. Namun hal tersebut justru mengakibatkan dirinya tidak sepenuhnya berhasil dalam politik domestik. Salah satunya ialah Rohingya. Pihak oposisi junta yang terbagi-bagi ke dalam banyak kubu dan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulit untuk menjatuhkan junta. Kudeta militer ini sebagai tanda mulai lunturnya penegakan demokrasi di Myanmar. Demokrasi di Myanmar tidak mencerminkan kehidupan yang demokratis itu sendiri. Serangkaian peristiwa yang telah terjadi di Myanmar sejak tahun 1962 hingga saat ini tidak sesuai dengan 4 pilar utama demokrasi, yakni sistem pemilihan yang bebas dan adil, partisipasi aktif dari masyarakat baik di politik praktis serta kehidupan sebagai warga negara, terdapat perlindungan hak asasi manusia atau HAM, dan untuk setiap warga negara, dan regulasi yang berlaku untuk semua kalangan dalam masyarakat.
Kudeta yang kembali dilakukan oleh militer pada awal 2021 merupakan hal yang mengejutkan dan sangat disayangkan karena merupakan sebuah bentuk pelecehan demokrasi. Masyarakat sipil yang menolak kudeta melakukan perlawanan melalui aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban dari pihak sipil. Melihat perkembangan kasus pengambil alihan kekuasaan oleh junta, nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih. Karena kecaman masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa-apa. Walaupun terdapat sanksi yang mulai dijatuhkan terhadap Myanmar akibat kudeta, minimnya intervensi langsung pihak internasional menyebabkan pihak junta merasa leluasa. Belajar dari sejarah junta Myanmar baru akan melonggarkan aturan junta setelah berada dalam posisi yang sangat terdesak karena mendapat sanksi ekonomi dari berbagai pihak yang menyebabkan negara ini mengalami kemunduran ekonomi. Junta militer merupakan sebuah bukti nyata lunturnya demokrasi bagi negara Myanmar, mulai dari segi kehendak rakyat sebagai sumbernya, kebaikan bersama sebagai tujuannya, hingga metode demokratis. Dalam seremonial politik pemerintahan yang ditunggangi oleh militer tidak dapat mencakup unsur-unsur demokrasi itu sendiri. Rezim Aung San Suu Kyi yang telah memperjuangkan demokrasi sejak era Ne Win selalu dikalahkan oleh oposisi yang memiliki angkatan bersenjata sebagai penyokongnya. Dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar, sayangnya ASEAN tidak bisa keluar dari prinsip dan nilai-nilai yang tertera dalam piagam ASEAN, yakni salah satunya itu ialah sebuah prinsip non-intervensi atau non-intervensi. Ini artinya krisis politik yang terjadi di salah satu negara ASEAN menjadi urusan dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Dan oleh karenanya, intervensi dari negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa dibenarkan. Intervensi di sini lebih diartikan sebagai ikut campur mengurusi urusan dalam negeri negara lain tanpa diminta oleh negara yang bersangkutan, karena ada kepentingan tertentu yang melatar belakanginya. Indonesia sebagai negara demokrasi dan anggota ASEAN yang dianggap dapat memainkan peran dalam membantu Myanmar keluar dari krisis sejauh ini memang telah berupaya membantu Myanmar. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.